Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hasamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, takbir yang berulang kita lantungkan hari ini hanya terdiri dari dua kata, tapi dua kata ini telah cukup mengguncang aras, menggetarkan 7 lapis langit dan bumi, dan menundukkan hati kita yang keras mengikuti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta dan satu-satunya zat tempat kita bersujud dan bersimpuh. Maka segala puja dan puji hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang kasih-Nya tak terbatas, rahmat-Nya tak bertepi, dan kebesaran-Nya meliputi segala sesuatu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita yang mengajarkan kebenaran tak cuma dengan lisan, tetapi mencontohkannya dalam setiap tindakan di seluruh hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di halaman Masjid Nurul Isa, Sekolah Insan Cendekia Madani yang kita banggakan, untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kita datang dengan ketundukan, dengan harapan, dengan luka dan segala cobaan hidup. Wala nabluwannakum bisa'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan diksi ayat itu. Ada kata pasti yang berarti dijamin akan menimpa kita. Ada kata sedikit yang berarti cobaan yang kita rasakan tidak sebanding dengan luasnya rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kalimat indah penutup ayat, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah paling luhur tentang sabar dan tawakal adalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan domba yang disembelih. Kisah ini bukan tentang darah, bukan tentang air mata. Kisah ini adalah kisah tentang mahabbah, tentang cinta dalam derajat tinggi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan percakapan Ibrahim dan Ismail dalam kitab paling mulia, Al-Quranul Karim. Falamma balaga ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara bil manami anni athbuka pandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mari kita rasapi panggilan surah As-Sab ayat 102 ini. Ibrahim tahu bahwa perintah Allah wajib ditunaikan, tetapi Ibrahim menyampaikannya dalam narasi yang tidak memaksa Ismail. Ibrahim tidak menekan, Ibrahim tidak mengintimidasi, dan Ibrahim juga tidak menggunakan
otoritas kenabian atau kapasitasnya sebagai ayah untuk menundukkan anaknya. Ibrahim justru membuka ruang dialog. Pangsur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Mengutamakan dialog, inilah adab dalam Islam, diskusi dan tabayyun. Dan yang lebih mengagumkan dialog itu tetap dipilih Ibrahim, bahkan ketika perintah langit telah turun. Kisah Ibrahim sesungguhnya bukan cerita masa silam semata. Karena Allah memuliakannya di dalam Al-Quran, maka kisah ini dipastikan sedang mengingatkan umat manusia di hari ini dan di masa-masa berikutnya. Kita hidup di zaman yang serba membingungkan. Rumah-rumah makin besar, tetapi percakapan di dalamnya serasa makin minim. Keluarga berkumpul, tetapi HP membawa masing-masing pikiran ke dunia luar rumah. Ayah dengan beban kantornya, ibu dengan reels Facebook dan Instagram, dan anak chatting dengan teman-teman media sosialnya. Kita menghadirkan teknologi di dalam rumah, tetapi gagal menghadirkan kehangatan. Kita menyekolahkan anak di sekolah terbaik, tetapi alpa menjadikan mereka sebagai teladan. Padahal Ismail tidak tumbuh dari sekolah dengan fasilitasnya. Ismail tumbuh dari rumah sederhana, tetapi di rumah itu Ismail punya guru. Guru yang membimbing dalam dialog dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kita membaca kemudian seorang ayah bernama Ibrahim. Beliau tidak hanya membesarkan anak, beliau membangun jiwa, beliau mewariskan iman. Karena itu ketika ujian besar datang, Ismail tidak tumbang. Pemuda ini menjawab pertanyaan ayahnya dengan kalimat menggetarkan, kalimat yang menjadi lanjutan ayat 102 surah As-Saffat di atas. Qala ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan menemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail itu bukan jawaban spontanitas. Jawaban itu dibentuk oleh waktu, oleh cinta yang mendidik, oleh keteladanan seorang ayah yang telah lebih dulu taat sebelum meminta anaknya taat. Kata Buya Hamka, seorang ayah yang baik adalah orang yang bisa mengajak anaknya kepada apa yang telah dicapai. Begitu pula seorang dai yang baik adalah seorang yang mengajak jamaahnya kepada apa yang telah dia capai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara khusus Hatib menyapa anak-anakku sekalian, generasi muda yang saya banggakan, khususnya anak-anakku yang sekolah di Insan Cendekia Madani ini. Lihatlah Ismail. Kepatuhannya tidak lahir dari rasa takut. Kepatuhannya bukan karena tidak ada pilihan. Kepatuhannya muncul karena penghormatan dan cinta yang dalam. Penghormatan kepada ayahnya dan cinta kepada agama dan Rabbnya. Maka anak-anakku sekalian, pegang teguhlah agama ini agar tumbuh Ismail baru, anak-anak yang kuat jiwanya, bukan anak muda yang sulit melawan egonya sendiri, bukan pula anak muda yang gampang terprovokasi potongan video, hoaks, atau narasi adu domba di ruang digital. Ingat, masa depan Indonesia di tangan kalian, ditentukan oleh karakter kalian, oleh keluasan dan kecerdasan pikiran kalian, dan oleh keteguhan menjaga iman. Di atas prinsip-prinsip itulah negeri ini merdeka. Oleh pejuang kita, oleh darah para ulama, oleh air mata para ibu. Begitulah, kita tidak boleh melupakan, selalu ada ibu di balik lahirnya sebuah bangsa.
Di balik lahirnya manusia-manusia hebat, di balik lahirnya pemuka-pemuka, nabi sampai ulama-ulama terkemuka di muka dunia ini, di situ ada ibu yang hebat. Pun demikian di belakang Ismail ada Siti Hajar yang membesarkan dengan doa dan iman. Beliau adalah ibu yang dulu berjuang di lembah tandus, tanpa air, tanpa bekal. Di pelukannya hanya ada Ismail kecil yang masih merah, yang meronta menahan lapar dan haus. Bayi yang belum memahami arti ujian, yang hanya tahu menangis ketika lapar, yang hanya tahu mencari ibunya ketika haus. Namun padang tandus mengeringkan air susu ibu Siti Hajar. Tetapi Hajar tidak menyerah, tidak angkat tangan. Di tengah padang yang memanggung tubuhnya, 7 kali Siti Hajar berlari kecil antara Safa dan Marwah, mengejar setetes harapan untuk sang bayi. Ia sabar, ia tawakal, tapi ia tetap berikhtiar. Hingga Allah memancarkan air Zamzam dari hentakan kaki Ismail, mata air yang hingga hari ini menghidupi jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia. Hari ini jutaan jamaah sedang berkumpul di Arafah. Jutaan jamaah berada di kawasan Mekah, dan mereka memperoleh minum dari Zamzam. Siti Hajar mengajarkan kita bahwa Allah tidak menurunkan Zamzam saat manusia duduk berpasrah. Allah memancarkan Zamzam justru saat Siti Hajar bangkit dan terus berikhtiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrahim dan Siti Hajar adalah teladan bagi kita dalam mendidik generasi. Sedangkan Ismail adalah teladan bagi putra-putri kita, anak-anak Indonesia. Perhatikan esensinya. Allah Subhanahu wa taala tidak memulai perubahan dari sebuah kerajaan, tetapi Allah memulainya dari sebuah keluarga kecil, dari seorang ayah yang menanamkan keteladanan, dari seorang ibu yang menguatkan kesabaran, dan dari seorang anak yang tumbuh dalam ketaatan. Tetapi dari keluarga kecil itulah lahir peradaban besar. Apa hikmahnya? Mari kita dudukkan konteksnya pada keadaan sekarang, pada peradaban kontemporer Indonesia dan global. Dunia terus berubah dengan kecepatan luar biasa yang tak pernah dikenal oleh generasi sebelumnya. Kemajuan teknologi digital mengubah cara hidup dan cara interaksi kita. Di satu sisi, fenomena ini menawarkan aneka kemudahan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan beragam kegelisahan baru. Kita menyaksikan perang dan konflik di berbagai belahan dunia. Krisis ekonomi mengguncang banyak negara. Sementara krisis iklim mengancam dan krisis minyak menjadi diskursus hangat di beberapa belahan dunia. Semua itu membuat tensi geopolitik dipenuhi tawar-menawar kepentingan antar negara. Di dalam negeri, tantangan global turut diperkeruh problem nasional. Kita menyaksikan korupsi masih merajalela, kebohongan menyesaki ruang publik, dan dinamika politik yang terasa semakin kehilangan empati. Sayangnya itu belum berhenti. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sering berkunjung ke daerah, saya juga merasakan betul kegelisahan daerah yang bergulat dengan persoalannya sendiri. Tentang ketimpangan pembangunan, tentang akses pendidikan dan kesehatan, dan tentang alam yang terancam rusak, khususnya bagi daerah
penghasil sumber daya alam. Dan ketika berbagai problematika itu tumpah ruah dalam percakapan digital, ia memantik kegelisahan sosial. Kegelisahan yang merembes ke ruang kehidupan kita, ke ruang pergaulan kita, ke ruang pendidikan kita, bahkan ke ruang rumah-rumah kita. Akibatnya tak sedikit orang mudah tersulut, tak sedikit orang gampang saling curiga, saling menegasi, dan saling mencari kelemahan sesama. Saatnya hal ini kita hentikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana cara menghentikannya? Bukankah sebagian besar kita hanya rakyat biasa yang tak punya kendali kekuasaan? Inilah poinnya. Inilah esensi kisah Ibrahim yang ingin kita sorot, yakni bagaimana peran keluarga membentuk generasi dan membangun peradaban. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang kehidupan. Ketika seorang ayah pulang kerja dan memilih sibuk dengan layar televisi daripada anaknya, disitulah generasi pemimpin masa depan kehilangan guru pertamanya. Ketika seorang ibu menyempatkan diri mendengar cerita anaknya, mengajarinya cara menghadapi dunia, maka disitulah lahir Ismail baru yang kelak membangun negeri ini. Ketika meja makan menjadi tempat bertukar cerita, disitulah terbentuk karakter yang mendahulukan dialog dan kelak menguatkan demokrasi. Jadi tak perlu begitu sempurna. Cukup kita hidup dengan benar di depan anak-anak kita. Menjaga salat kita. Menanamkan jiwa tauhid kepada anak-anak kita. Dan menjadi teladan atau orang pertama yang melakukan semua itu sebelum meminta anak kita melakukannya. Setiap saat kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, contoh bagi keluarga kita, contoh bagi lingkungan kita. Harus kita sentiasa bertanya kepada diri kita, apakah yang dapat dicontoh pada diri saya pada hari ini oleh anak, oleh keluarga, oleh tetangga, dan oleh teman-teman saya. Jika kita ingin Indonesia yang jujur, maka mulailah dengan tidak berbohong kepada anak-anak kita. Jika kita ingin Indonesia yang kuat, maka mulailah dengan membangun kepercayaan di dalam rumah tangga kita. Jika kita ingin Indonesia bersatu, maka mulailah dengan membangun keluarga harmonis. Rumah adalah laboratorium kebangsaan yang paling fundamental. Di sanalah manusia-manusia masa depan bangsa dibentuk. Manusia-manusia yang kelak mengisi lembaga-lembaga negara, memimpin perusahaan, mendidik generasi berikutnya, dan menjaga martabat bangsa di masa depan. Jika rumah kita sehat, insya Allah Indonesia akan sehat. Jika rumah kita rapuh, maka sekuat apapun konstitusi yang kita tulis, secanggih apapun teknologi yang kita bangun, bangsa ini akan terus berjalan tanpa akar. Bukankah Ibrahim pun memulai semuanya dari keluarga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbi ghfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37.
la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallahu ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Itulah inti Idul Adha. Itulah yang Allah ujikan kepada Ibrahim 3863 tahun yang lalu. Allah tidak ingin Ibrahim menyembelih Ismail. Allah ingin Ibrahim menyembelih ego dan rasa kepemilikannya sebagai ayah terhadap Ismail. Setelah 86 tahun tidak dikaruniai anak. Oleh karena itu, kurban terbesar yang harus kita lakukan hari ini adalah menyembelih kesombongan, keangkuhan, egoisme dalam diri kita. Menyembelih kebencian kita, menyembelih rasa ingin menang sendiri, menyembelih rasa kepemilikan kita terhadap anak, terhadap harta benda, dan terhadap jabatan. Jamaah sekalian, mengakhiri khutbah ini, mari kita menengadahkan tangan, mengetuk pintu langit, dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, di pagi yang mulia ini kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami berdiri di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, membawa iman yang naik turun, amal yang jauh dari sempurna, serta dosa-dosa yang mungkin tak sanggup kami hitung satu persatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang tua yang pantas diteladani, orang tua yang tidak hanya pandai menasihati, tetapi sanggup memberi contoh, orang tua yang tidak hanya menghadirkan fasilitas, tapi juga menghadirkan pelukan, yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun jiwa. Jadikanlah kami mampu meneladani keteguhan Ibrahim, meneladani kesabaran Hajar, dan menumbuhkan Ismail baru di rumah-rumah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rumah-rumah kami tempat nama-Mu disebut dengan cinta, tempat Al-Quran dibaca dengan hikmat, tiada hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran, tempat doa-doa dipanjatkan dengan air mata, tempat bertumbuhnya generasi bangsa yang kuat imannya, luas ilmunya, dan mulia akhlaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangsa ini sedang berbenah, menjawab segala tantangan dan harapan rakyatnya. Lindungilah pemimpin-pemimpin kami, kuatkanlah langkah mereka, jernihkanlah pikiran mereka, dan tuntunlah bangsa ini menuju jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Indonesia negeri yang damai, negeri yang perbedaannya melahirkan persaudaraan, bukan permusuhan, negeri yang keberagamannya menjadi kekuatan, bukan menjadi alasan perpecahan, negeri yang rakyatnya saling menjaga, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini dunia dipenuhi kegelisahan, peperangan, dan ketidakpastian. Saat ini banyak negeri kehilangan rasa aman. Maka limpahkanlah kedamaian di bumi-Mu ini. Ya Allah, teduhkan hati manusia-manusia yang dipenuhi kebencian. Lunakkan jiwa-jiwa yang gemar menumpahkan darah, dan hadirkan kembali rasa kasih sayang di tengah umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk saudara-saudara kami di Palestina, telah terlalu panjang air mata mereka mengalir. Terlalu lama langit mereka dipenuhi kabut ketakutan. Maka kuatkanlah hati rakyat Palestina, ya Allah. Lindungi anak-anak mereka,
Peluk para ibu mereka dalam kasih sayang-Mu. Merdekakan Palestina, ya Allah. Dan muliakanlah kembali Masjidil Aqsa. Jauhkan dari tangan-tangan yang tak pantas untuk menyentuhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang selalu merasa kecil di hadapan-Mu, sehingga kami tidak merasa besar di hadapan sesama. Jadikanlah kami manusia yang takut kepadamu, sehingga kami tidak merasa perlu ditakuti oleh siapapun. Jadikanlah kami manusia yang mencintai-Mu, sehingga mampu mencintai manusia, bangsa, dan negeri ini dengan tulus ikhlas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.